Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan tentang biografi Albert Einstein. Teori relativitas sangat menempel dengan sosok Einstein. Selain teori relativitas yang menjadi terkenal di seluruh belahan bumi, Einstein juga mengemukakan beberapa teori, diantaranya mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Seperti apakah sosok Albert Einstein ini sehingga sampai saat ini beliau terus dikenang sebagai fisikawan dunia yang pintar? Mari kita simak. Yang pertama, biografi Albert Einstein. Albert Einstein lahir di Jerman tanggal 14 Maret 1879. Sang ayah bernama Hermann Einstein, sedangkan sang ibu bernama Pauline. Ayah Einstein adalah seorang Yahudi. Dia sempat bekerja sebagai penjajah rajam bulu, tetapi beralih menjadi ahli elektrokimia. Keluarga Einstein sangat fokus pada pendidikan anaknya, terutama di bidang sains dan musik. 2. Pendidikan Albert Einstein. Pendidikan Albert Einstein dimulai dari sekolah Katolik. Hal pertama yang mengenalkannya dengan sains adalah ketika Einstein berumur 5 tahun. Dia ditunjukkan sebuah kompas dari sang ayah. Di dalam sebuah kompas terdapat jarum yang dapat bergerak sesuai arah yang dituju. Einstein sangat tertarik dan menggali semua itu dengan mempelajari secara mendalam. Di sekolah Katolik itulah yang mengenalkan Einstein dengan musik. Apalagi sang ibu juga sering mengajarinya di rumah. Mereka berdua sering menghabiskan waktunya dengan bermain Mozart dan Beethoven. Sikap diam dan cenderung menghindari teman-temannya membuat Einstein menggali dan belajar tentang dunia sains lebih dalam. Di bangku sekolah, Einstein dikenal sangat lambat dalam mata pelajaran sains dan matematika. Selain itu, kepribadiannya yang cenderung pendiam dan pemalu. Hal inilah dapat terjawab ketika penelitian struktur otaknya. Setelah Einstein meninggal dunia, para peneliti menyatakan bahwa struktur otak Einstein berbeda dengan orang pada umumnya, sehingga mengakibatkan dia lebih banyak berpikir sendiri dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hal inilah yang mengakibatkan Einstein lamban dalam menangkap pelajaran, karena kan Einstein harus berpikir sesuai dengan kehendak sang guru. Pada tahun 1884, tepat Einstein berumur 15 tahun, keadaan ekonomi keluarganya yang sedang tidak baik dikarenakan sang ayah mengalami kerugian di usahanya, yaitu elektrokimia, maka mengakibatkan keluarganya berpindah ke Pavia, Milan, Italia. Tetapi Einstein memilih untuk menyelesaikan studinya selama 1 semester sebelum bergabung dengan keluarganya di Pavia. Masih teringat dengan kekejaman Nazi di kala itu, di mana semua warga Jerman yang beragama Yahudi akan dibunuh dan diasingkan dari Jerman. Hal itulah yang menyebabkan Einstein memutuskan untuk melepas kewarganegaraan Jerman, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 1896. Di masa Einstein sudah lulus dari sekolah menengahnya dari Swiss. Sebelum Einstein mengenyam pendidikan di ETH atau Institut Teknologi Swiss Federal, Einstein beberapa kali mengalami kegagalan pada tes masuk. Di universitas inilah yang mempertemukan Einstein dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Mileva Merrick, teman satu kelas Einstein yang pintar di bidang matematika. Pada tahun 1901, Einstein bersama teman-teman dekatnya termasuk Mileva Merrick berdiskusi tentang sains. Dan sampai akhirnya Einstein jatuh cinta dengan Mileva Merrick, wanita berkebangsaan Serbia. Mereka menjalin asmara sampai Mileva melahirkan seorang anak bernama Liseri yang lahir di bulan Januari 1902. Tetapi sang putra di mata negara dianggap tidak sah karena sang orang tua tidak menikah, sehingga pada tanggal 16 Januari 1903 mereka menikah dan kembali ke
dikaruniai seorang putra bernama Hans Albert Einstein yang lahir pada tanggal 14 Mei 1904. Selanjutnya, lulus kuliah. Setelah lulus dari ETH atau Institut Teknologi Swiss Federal, Einstein mulai mencari pekerjaan. Dia melamar sebagai pengajar atau peneliti di alma maternya, tetapi selalu ditolak karena Einstein mempunyai sikap cenderung tergesa-gesa, sehingga hal tersebut membuat profesor pembimbingnya marah. Pada tahun 1902, ayah dari teman satu kelasnya menawari Einstein bekerja di kantornya, yaitu sebuah kantor paten di Swiss. Dan Einstein mendapatkan posisi sebagai asisten teknik pemeriksa. Tugasnya adalah meneliti alat yang akan dipatenkan dengan pengaplikasiannya secara langsung. Hal ini sangat lebih penting bila dibandingkan dengan uraian teori membelit. Einstein juga membetulkan alat yang akan mereka patenkan jika terjadi suatu kesalahan, mengevaluasi dan mengajukan kepada sang pemilik untuk memperbaiki alatnya. Hal itu berguna nantinya alat tersebut sudah jadi, bisa digunakan secara efektif dan efisien. Einstein ditempatkan sebagai asisten teknik pemeriksa yang berkaitan dengan bidang fisika. 4. Karya Albert Einstein. Kerja keras Einstein di perusahaan paten Swiss membuahkan hasil. Tepat pada tahun 1904, beliau diangkat menjadi tenaga tetap. Selain itu, Einstein juga mendapatkan gelar doktor dengan menyelesaikan tesisnya di Universitas Zurich pada tahun 1905. Bersamaan saat itu juga Einstein menulis 4 buah artikel yang di dalamnya berisi tentang dasar fisika modern, penjelasan dari tesisnya. Teori yang terdapat pada tesis itu diantaranya adalah efek fotolisis dan teori relativitas. Karena artikel inilah Einstein mendapat penghargaan Nobel. Banyak para ilmuwan memuji hasil karyanya dikarenakan Einstein dapat mengaplikasikan teori secara langsung melalui alat eksperimental. Dan langkah itu sangat memudahkan para ilmuwan untuk mempelajari dan mengaplikasikannya. Kemudian Einstein menyerahkan tesisnya ke Annalen der Physik atau organisasi pemeriksa fisika murni dan aplikasi. Teori Brownian adalah salah satu materi yang ditulisnya pada artikel pertama. Pada artikel tersebut membahas penelitian tentang gerakan Brownian yang mana menggunakan teori kinetik cairan yang saat itu dianggap kontroversial. Selama beberapa dekade, Einstein berusaha menemukan permasalahan ini dengan mengamati secara mendalam. Hasilnya adalah berupa bukti empirik pada atom. Sebelum adanya tesis ini, atom dianggap sebagai konsep yang berguna, tetapi perdebatan atom ini dialami oleh para fisikawan dan kimiawan. Mereka berdebat apakah atom ini merupakan benda yang benar-benar nyata. Tetapi dengan penjelasan Einstein secara eksperimental bahwa kita bisa menghitung atom dengan melalui mikroskop biasa dan perdebatan itu bisa dipatahkan. Sehingga seorang pimpinan sekolah anti atom menyuruh Arnold Sommerfeld mengkonferensi teori Einstein ini. Sedangkan untuk teori relativitas memiliki arti jika suatu benda yang bermassa diberi kecepatan cahaya pangkat 2 maka akan menghasilkan energi yang begitu besar. Tak tanggung, Einstein selalu memberikan penjabaran dengan eksperimentalnya, yaitu jika 1 gram massa dapat menghasilkan energi untuk memasuk kebutuhan listrik sebesar 2.700.000 watt selama setahun penuh. Rumus ini sangat terkenal di bidang keilmuan sains dan teknologi. Rumus tersebut adalah E sama dengan mc², di mana E adalah potensi energi yang dihasilkan, M adalah massa suatu benda, dan C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. C lebih dari 3000 meter per detik. Karena teori inilah Einstein sangat dikenal para ilmuwan sampai sekarang. Pada tahun 1995, Annalen der Physik
mempublikasikan paper Einstein dari tahun 1905, 100 tahun karya Einstein, sehingga pada tahun 1995 ditetapkan sebagai tahun fisika. Rumus ini mengingatkan penulis ketika masih duduk di bangku kuliah, tepatnya pada mata kuliah fisika dan kimia. Di dalam materinya terdapat penggabungan rumus relativitas dengan rumus yang lainnya, di mana kita harus mencari nilai dari potensi energi yang dihasilkan guna menghitung rumus selanjutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori Einstein merupakan teori awal untuk menghitung rumus yang belum terpecahkan. Berkat teori ini, rumus tersebut bisa dicari dengan mudah. 5. Albert Einstein meninggal dunia. Pada tanggal 17 April 1955, Einstein mengalami pendarahan di aneurisma aorta perut yang sebelumnya sudah dilakukan pembedahan oleh Dr. Rudolf Nissen pada tahun 1948. Einstein meninggal dunia pada usia 78 tahun di rumah sakit Princeton. Selama dilakukan otopsi dari ahli patologi rumah sakit Princeton, Thomas Stolz Harvey menghapus otak Einstein untuk penelitian di bidang ilmu saraf. Mengapa seorang Einstein begitu cerdas dan jenius? Sesuai dengan ajaran Yahudi, jasad Einstein dikremasi dan abunya dibuang di tempat yang dirahasiakan oleh keluarganya. Demikianlah sedikit biografi singkat Albert Einstein. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.